pertemuan kali ini kita akan membahas soal pilihan ganda pada uji kompetensi halaman 40-41 di modul yang kalian pegang. Materi sudah kita bahas di pekan kemarin, tapi ada baiknya kita coba ulangi sedikit ya, mengulang tentang bangun ruang kerucut ini. Yang pertama harus diingat bahwa kerucut merupakan bagian dari limas. Nama lain dari kerucut disebut dengan limas lingkaran. Sama seperti halnya piramida, nama lainnya adalah limas segi empat. Nah, kenapa kita harus mengenal dulu bahwa kerucut ini bagian dari limas? Karena dalam pengambilan volumenya, nanti dalam pengambilan rumus volumenya adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Nah, sehingga untuk volume kerucut kita dapatkan 1/3 PR kuadrat T. Begitu ya. Yang kedua untuk jaring-jaring kerucut. Ini juga sangat penting karena nanti kita dengan mengenal jaring-jaring bisa menentukan rumus luas permukaannya. Ini kita lihat ada sebuah juring besar ya dengan jari-jari S. S itu panjang garis pelukis dari sini dan alasnya berbentuk lingkaran. Maka nanti kita bisa menentukan luas permukaan dengan kondisi nanti menyesuaikan ke soal. Nah, jangan lupa di kerucut itu ada segitiga siku-siku ya. Hubungan antara tinggi kerucut, jari-jari dan panjang garis pelukis. Maka pasti kita akan menggunakan sebuah teorema ya. Teorema Pythagoras. Ini mungkin kalian masih ingat untuk teorema Pythagorasnya. Nah, untuk luas permukaan itu ada dua. Yang pertama untuk luas selimut, kemarin kita sudah bahas, luasnya adalah PRS. Kemudian untuk luas alasnya PR kuadrat berbentuk lingkaran. Nah, untuk menentukan luas permukaannya itu ada dua kondisi. Yang pertama, luas permukaan kerucut yang lengkap ya. Jadi untuk luas permukaan kerucut yang lengkap, kita hitung luas selimut ditambahkan luas alas. Jadi kalau kita misalkan mau tuliskan di sini luas selimutnya PRS ditambah PR kuadrat. Atau kita sering menulisnya VR dalam kurung S ditambah R. Begitu ya. Yang kedua kondisinya adalah luas permukaan kerucut tanpa alas atau tanpa tutup ya. Tidak ada alasnya berarti hanya menghitung luas selimutnya saja. Berarti untuk luas kerucut tanpa alas ini rumusnya hanya menghitung luas selimut saja, yaitu PRS. Nah, itulah untuk ringkasan materi berkaitan dengan bangun ruang kerucut. Oke, anak-anak, kita lanjut ke pembahasan soalnya sekarang ya. Soal yang pertama kita bahas adalah soal nomor 2. Perhatikan di sini. Alas sebuah kerucut berjari-jari 10, ini yang diketahuinya. Panjang garis pelukisnya 15 cm. Ya, S-nya 15 cm. Luas permukaan kerucut tersebut adalah titik-titik. Ini pilihannya. Ini di sini kuadrat ya. Nah, hal yang pertama tentu kita deteksi dengan menentukan atau menyebutkan apa yang diketahui di soal. Di soal disebutkan R-nya 10 cm, S-nya 15 cm. Kita akan tanyakan luas permukaan. Perhatikan luas permukaan di sini adalah luas permukaan lengkap, berarti kita menggunakan rumus yang ini ya, yang pertama. Nah, maka di sini penyelesaiannya. Ya, luas permukaannya adalah PR dikali R ditambah S. Nah, di sini pi-nya menggunakan 3,14 karena di sini ada kelipatan 10 yang memungkinkan kita menghitung lebih mudah ya. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 785 cm persegi. Jawabannya C. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Tinggi kerucut pada gambar di bawah ini adalah titik-titik cm. Kita perhatikan gambarnya. Iya, di sini ada gambar kerucut dengan jari-jarinya 10. Ini luas kerucutnya atau luas permukaannya. Nah, ini adalah kemungkinan jawabannya. Kita akan coba. Yang pertama, deteksi apa yang diketahui di soal. Jari-jarinya 10,
luas permukaannya 1130,4 cm, dan ditanyakan T. Nah, bagaimana ini? Ini adalah luas permukaan kerucut yang lengkap, jadi kita menggunakan rumus yang lengkap untuk penyelesaiannya. Nanti prosesnya untuk mendapatkan T, pertama tentu saja kita harus dapatkan S-nya dulu. Perhatikan, iya, di sini kita akan cari S-nya, panjang garis pelukisnya, dari rumus luas permukaan yang lengkap. Kita masukkan luas permukaannya 1130,4, pi-nya 3,14 seperti tadi. Nah, proses ini tentu proses yang biasa kamu lakukan ya. Yang penting di sini jangan sampai ada kesalahan saja. Oke, kita dapatkan 10 tambah S sama dengan 36, atau S sama dengan 36 dikurangi 10, S sama dengan 26. Jadi panjang garis pelukisnya 26, baru kita akan tentukan penentuan T. Tentu T-nya kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, maka T sama dengan akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ya, tentu yang akan dikurang adalah sisi miring. 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Ini hasilnya akar 576 sama dengan 24 cm. Jadi jawabannya B ya, 24 cm. Oke, ini soal HOTS. Tidak langsung kamu dapatkan perhitungannya, harus melalui beberapa tahap ya untuk mendapatkan jawabannya. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Sebuah kerucut berdiameter 12 cm, tingginya 8 cm, berapakah luas selimut kerucut? Oke, tadi kita sudah bahas selimut kerucut. Ini pilihannya. Dan kita deteksi apa yang diketahui. Iya, D 12 cm ya tadi, lihat 12 cm berarti jari-jarinya 6 cm dan T-nya 8 cm. Ditanyakan luas selimut. Ya, luas selimut tadi rumusnya apa? PRS, betul ya. Jadi di sini kita cari dulu S-nya karena S-nya belum ada. Nah, berdasarkan apa yang diketahui di soal, kita tentukan S-nya dengan Pythagoras. Nah, S karena S ini sisi miring, maka S sama dengan akar R kuadrat ditambah, pasti ditambah T kuadrat. Ya, 36 ditambah 64 akar 100. Nah, baru sekarang kita akan menentukan luas selimutnya. Iya, luas selimutnya LS sama dengan PRS. Kita gunakan pi 3,14, 3,14 dikali 6 dikali 10. Hasilnya 188,4 ya. Jadi jawaban untuk persoalan nomor 4 ini adalah 188,4. Jawabannya D. Oke, sudah 3 soal. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal berapakah yang akan dibahas? Oke, soal nomor 5. Kita fokus ke soal nomor 5. Diketahui sebuah kerucut dengan luas permukaan 616 cm persegi. Jika panjang garis pelukisnya 21 cm, maka jari-jari kerucut tersebut adalah titik-titik cm. Ini pilihannya ya. Kelipatan dari 7 ya ternyata. Berarti nanti pi-nya dimungkinkan mengambil 7. Iya, diketahuinya luas permukaannya dan panjang garis pelukisnya. Ditanyakan jari-jari. Lalu bagaimana untuk mendapatkan jari-jari ini? Iya, kita langsung masukkan ke rumus luas permukaan lengkap ya. 616 sama dengan, nah, pi-nya 22/7. Karena ada S21, ini merupakan kelipatan dari 7. Ini proses seperti biasa. 616 dikali 7/22, jadi kedua ruas dikalikan 7/22 ya. Ini distributif R kuadrat tambah 21R. Ini menjadi sebuah bentuk persamaan. Ya, ini menjadi bentuk persamaan. Kita cari dua angka pasangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 196. Masih ingat ya? Ditambahkan hasilnya 21. Nah, kita dapatkan angka 28 dan negatif 7. Nah, jadi R-nya kita dapat negatif 28 dan atau bukan dan atau
R-nya 7. Lalu yang mana yang kita ambil? Tentu saja kalau jari-jari kita ambil yang positif. Jadi jawabannya adalah 7 ya. Jawabannya A di sini. Oke, soal nomor 5 selesai. Nanti silahkan dicoba dan dilatihkan lagi. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 6. Ya, kita fokus ke soal nomor 6. Luas selimut sebuah kerucut 264 cm persegi. Jika jari-jari alas kerucut tersebut 6 cm, maka panjang garis pelukisnya adalah titik-titik cm. Oke, kita lihat pilihannya. Iya. Dan penyelesaiannya di sini. Cek dulu yang diketahui, LS, kemudian R, dan ditanyakan panjang garis pelukisnya. Nah, di sini penyelesaiannya kita langsung masukkan saja luas selimut PRS 264 sama dengan 22/7 kali 6 kali S. Kemudian kedua ruas dikalikan 7, kita dapatkan S sama dengan 264 kali 7 per 22 kali 6. Maka kita dapatkan S-nya 14. Ya, di soal yang ke-6 ini kita dapatkan jawabannya 14. Itu jawabannya B ya. Oke, anak-anak sudah 7 soal. Berapa soal? Sudah 5 soal ya. Kita bahas dan kita akan, adakah masih yang dibahas? Kita cek. Soal berikutnya soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Perhatikan. Diameter sebuah kerucut 15 cm dan volumenya 588,75 cm kubik. Berapakah tinggi kerucutnya? Ini pilihannya. Kita deteksi apa yang diketahui. Nah, diketahui di soal kan diameter ya, 15 cm, maka jari-jarinya 15/2. Kita tuliskan 15/2 saja dulu, tidak menuliskan 7,5. Nah, nanti ini untuk supaya kita menghitungnya juga lebih mudah. Volumenya 588,75. Oke, penyelesaiannya, lihat volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Masukkan volumenya 588,7 sama dengan 1/3. Nah, pi-nya kita gunakan 3,14 karena di sini ada jari-jarinya ternyata desimal ya. Jadi kita gunakan 3,14 saja dikalikan T. Nah, maka T sama dengan kedua ruas dikalikan 3 tadi. Jadi 588,75 dikali 3 per 3,14 kali 7,5 kali 7,5. Nah, ini angkanya ya 1766,25 dibagi 176,625. Maka kita dapatkan T-nya 10. Ya, jadi jawabannya C. Sini. Baik, itu soal nomor 7. Nanti dicoba lagi, diulang lagi, dikerjakan. Ya, pahami dulu yang diketahuinya, baru kita lakukan penyelesaian. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah soal nomor 8. Ya, perhatikan itu soal nomor 8. Sebuah kerucut tingginya 18 cm, jika keliling alas kerucut 62,8 cm, maka volumenya adalah titik-titik cm kubik. Ini udah ada angka 62,8, pasti pi-nya ini menggunakan 3,14 ya. Jadi kamu harus mulai curiga kalau ada angka-angka yang berkaitan 3,14 atau mungkin kelipatan 7. Ini pasti pi-nya 3,14. Ini pilihannya. Diketahuinya T-nya 18, kelilingnya 62,8, dan keliling alas itu sama saja dengan keliling lingkaran. Nah, ketika ditanyakan volume, maka penyelesaiannya, perhatikan, kita cari dulu R dari keliling yang diketahui di soal. K sama dengan 2 PR, nah pi-nya 3,14, ya 62,8 sama dengan 6,28 kali R, maka R sama dengan 62,8
dibagi 6,28, kita dapatkan panjang jari-jarinya 10 cm ya. Nah, ini belum selesai karena yang ditanyakan di soal adalah tentang volumenya. Maka volume kerucut sama seperti tadi, rumusnya 1/3 PR kuadrat T. 1/3 kali 3,14 kali 10 kuadrat kali 18. Ini mudah ya, 3,14 kali 100, 314, dikalikan 6, hasilnya 1884. Jadi untuk soal nomor 8, hasilnya adalah 1884 cm kubik ya. Jadi jawabannya B. Nah, anak-anak, inilah pembahasan soal pada bangun ruang kerucut. Ya, meski pembahasannya singkat, kamu bisa menyimaknya berulang-ulang, kemudian dilatihkan sampai kamu bisa memahaminya. Ya, jangan lupa banyak berlatih, berlatih banyak. Sampai berjumpa lagi di pembahasan soal-soal berikutnya.